Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan hadirkan berita yang cukup menarik tentang kita semua, yaitu berita tentang bagaimana tingginya tingkat putus sekolah anak-anak di Provinsi Jawa Tengah. Tentunya ini terkait dengan, dan beberapa waktu yang lalu Provinsi Jawa Tengah diberi banyak penghargaan oleh pemerintah, diangkat salah satu provinsi terbaik dan manajemen pemerintahan. Orang banyak juga tidak percaya karena banyak fakta menunjukkan bahwa Jawa Tengah dan kepemimpinannya Gubernur Jawa Tengah selayaknya tidak diberikan, karena sesuai fakta bahwa dari tahun ke tahun dan kita dihadirkan banyak fakta bahwa Jawa Tengah adalah salah satu poros gagalnya pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan di Jawa Tengah kurang lebih 10 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo. Itu yang pertama, di salah satu poros kemiskinan di Indonesia ini ya Jawa Tengah, bahkan di Pulau Jawa, ya. Oleh karena itu dianggap Ganjar Pranowo yang hari ini sebagai salah satu capres yang gagal memimpin Jawa Tengah, menurunkan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Yang kedua, Jawa Tengah dari tahun ke tahun dilanda banjir rob. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tindakan yang memadai, tidak ada perencanaan yang memadai untuk mengatasi itu, dan banjir dari kota Semarang dan seputarnya dan daerah-daerah Jawa Tengah dilanda banjir sepanjang tahun. Dan itu pun di 10 tahun kepemimpinan Ganjar seakan-akan pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa, entah kenapa. Kali ini saudara sekalian, ya, kemarin juga dikatakan ada fakta lain bahwa di Jawa Tengah entah mungkin karena faktor apa terjadi gangguan kejiwaan masyarakat terbanyak. Gangguan kejiwaan terbanyak itu terjadi di Jawa Tengah. Mungkin karena kemiskinan, mungkin karena apa kita tidak tahu. Tetapi kali ini sodorkan lagi kita ke fakta bahwa setiap tahun ada kurang lebih 45.000 anak-anak di Jawa Tengah putus sekolah karena biaya, karena berbagai faktor. Salah satu faktor utama mereka tidak memiliki biaya untuk melanjutkan. Kalau begitu kepemimpinan Ganjar selama 10 tahun ini dia tidak memberi pendidikan gratis kepada warga Jawa Tengah, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan SMP, SLTP, pendidikan pertama, apalagi SMA. Lah, sementara Ganjar ini salah satu kandidat yang dielu-elukan, dipuja-puji oleh pendukungnya sebagai capres yang pantas memenangkan pertarungan yang akan datang. Baiklah kawan-kawan sekalian, ini dimuat di berita tentang ini, dimuat di Demokrasi News tanggal 31 Mei 2023, ya, dengan judul miris 45.000 anak di Jawa Tengah putus sekolah tiap tahunnya. Nah, ini tentunya ini menjadi tantangan bagi capres Ganjar Pranowo. Kalau ini profilnya, bagaimana nanti menjadi pemimpin? Kalau bisa menjadi presiden, kan lebih parah, mungkin sama lah dengan, nanti bisa sama dengan yang ada sekarang ini. Kapasitas pribadi mungkin tidak memadai, tapi Ganjar kan sampai S2 UI lagi, ya, UGM di ini. Ganjar, saya kira Ganjar masih lebih baik lah, tapi Ganjar mungkin dengan timnya agak lemah di Jawa Tengah ini, dengan kondisi Jawa Tengah seperti ini. Baiklah, kita itu sebagai pengantar dan kita coba bacakan berita tentang hal ini. Saudara sekalian, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudiatmoko mengungkapkan bahwa 45.000 anak putus sekolah setiap tahunnya di wilayah Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah. Ini Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah loh yang bicara. Menurutnya faktor terbesar yang membuat anak putus sekolah adalah permasalahan biaya, berarti kemiskinan. Ekonomi tidak bergerak selama Ganjar jadi gubernur kalau begitu. Memang kemiskinan juga luar biasa, ya. provinsi terbesar, provinsi yang termiskin di Indonesia ini ya Jawa Tengah.
Dan Jawa Tengah ini menjadi pusat salah satu poros kemiskinan di Pulau Jawa. Lantas bagaimana Jawa Tengah Ganjar bisa mencalonkan diri? Apa yang dia akan sampaikan? Dengan keadaan ketika dia memimpin 10 tahun Jawa Tengah saat keadaan seperti ini. Saudara kalian, menurutnya faktor terbesar yang membuat anak putus sekolah adalah permasalahan biaya. Pemprov Jawa Tengah harus bisa mengawal kebijakan pendidikan, baik perencanaan penganggaran maupun koordinasi dengan para pemangku kepentingan, kata dia di dalam siaran resminya. Ya ini sudah mau berakhir, bagaimana mau ini, ya kita berharap bahwa Pemprov yang akan datang lah, ya, yang bisa mengawal ini lebih baik. Tapi kalau di masa Ganjar kan sudah 10 tahun, ya sudah berat lah. Heri menilai tingginya angka putus sekolah di beberapa daerah di Jawa Tengah harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di daerah maupun provinsi. Hari ini di Jawa Tengah usia 16-18 tahun yang seharusnya berada di bangku SMA, sederajat atau sederajat, ternyata 67,9% tidak sekolah. Cukup tinggi angkanya. Ini jangan-jangan tertinggi di seluruh Indonesia. 67,9%, nyaris 68% usia sekolah ya, 16-18 tahun. Harusnya mereka di SMA dan sederajat, mereka tidak sekolah, tidak berada di bangku SMA dan sederajat, atau SMK lah, sederajat termasuk SMK. Luar biasa ini. Pantas memang kemiskinan luar biasa. Itu disebabkan juga karena kemiskinan sehingga mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Ia menuturkan kasus putus sekolah paling banyak dialami anak SMA dan sederajatnya, termasuk SMK ya, madrasah aliyah dan lain sebagainya juga. Masalah ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor utama. Jadi faktor utamanya masalah ekonomi, masalah kemiskinan yang dialami oleh rakyat Jawa Tengah 10 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo harus mempertanggungjawabkan soal ini. Anda punya ambisi dan partai Anda ambisi untuk mencalonkan Anda sebagai capres, harus mempertanggungjawabkan tentang fakta-fakta ini. Bagaimana baru Jawa Tengah saja agak susah mengatasi kemiskinan, menumbuhkan ekonomi dan kesehatan serta masalah pendidikan ini. Karena tadi orang kejiwaan yang banyak mengalami penyakit jiwa itu kan orang soal kesehatannya. Kemudian soal pendidikan 67,9%. Usia 16-18 tahun tidak putus sekolah, tidak berada di bangku pendidikan, itu kan tanggung jawab. Apa yang Anda umumkan nanti kalau dengan fakta-fakta seperti ini, Pak Ganjar? Apa yang Anda lakukan selama 10 tahun? Subhanallah. Terlebih kata dia, Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang masuk data sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrim. Luar biasa ini. Kalau saya Pak Ganjar tidak mau calon, tidak berani calon presiden, apa yang saya ngomongkan? Itu aja saya tidak berhasil, dan dia sendiri juga mengakui dalam satu wawancara, Ganjar memang gagal memimpin Jawa Tengah. Apakah Indonesia yang pertaruhkan untuk gagal di bawah kepemimpinan kalau dia terpilih? Karena fanatiknya sama-sama Jawa misalnya, dianggap merakyat, tipuan, pencitraan disebar di mana-mana, kemudian tertipu bahwa ini merakyat, kemudian terpilih sebagai presiden. Apa yang terjadi dengan negeri ini, bangsa ini, memiliki pemimpin yang ketika sebelumnya memimpin daerah yang lebih kecil, misalnya Jawa Tengah, wilayah, hanya daerah provinsi, juga gagal di sektor pendidikan, gagal di sektor ekonomi, gagal macam-macam di berbagai sektor, termasuk pembangun infrastruktur jalan yang hancur-hancuran, mengatasi banjir juga tidak bisa. Terus apa yang kita pertaruhkan dengan kepemimpinan Ganjar nanti kalau menjadi presiden Republik Indonesia? Karena fanatisme kita sehingga kita tidak kritis lagi melihat pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa ini, sehingga kita salah memilih, misalnya memilih kepada pemimpin yang dianggap gagal ketika memimpin sebelumnya, gagal di banyak sektor, ketidakmampuan di banyak sektor, seperti yang kita bacakan ini. Kita lanjut. Banyak yang lebih memilih bekerja, merantau, atau pilihan lain seperti pernikahan dini, sehingga perekonomian yang tahunnya merosot, orang tuanya merosot karena pandemi COVID-19 juga.
Heri menyatakan secara keseluruhan 19 daerah masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrim. 19 daerah kabupaten kota yang dari 20-an ya, kabupaten kota di Jawa dianggap memiliki kemiskinan ekstrim. Bagaimana Pak Ganjar ini? Wakil Ketua DPRD Anda loh yang bicara ini ya, yang mengungkap ini. Rakyat Indonesia harus tahu ini dan jangan sampai salah pilih. Bahaya kita mempertaruhkan pemimpin yang akan memimpin Indonesia dengan kemampuan yang sangat terbatas dan tidak peduli dengan kondisi ekonomi rakyat, kondisi pendidikan rakyat, kondisi kesehatan rakyat, dan kondisi infrastruktur yang mungkin di Pulau Jawa ini terjelek dan terburuk ya di Jawa Tengah ini. Hati-hati kawan-kawan sekalian, pemirsa yang menonton video ini. Anda salah memilih, Indonesia akan mengalami kesulitan demi kesulitan, tidak akan pernah bangkit. Dengan jangan kita pilih pemimpin yang hanya bergaya pencitraan, seolah-olah seolah-olah dekat dengan rakyat, tapi rekam jejaknya sangat buruk, gagal di dalam memimpin ya daerah yang lebih kecil atau kawasan lebih kecil, tak peduli dengan kondisi masyarakatnya, ekonomi masyarakatnya. Kasihan masyarakat Jawa Tengah selama 10 tahun ini. Saudara sekalian, namun tahun ini tercatat ada 5 daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrim ya. Tadi ada 19, sekarang ada 5 daerah yang termasuk penduduk miskin yang sangat ekstrim, kata Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Kelima daerah yang harus segera ditangani dengan cepat dan tepat yaitu Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas. Dengar itu Pak Ganjar, jangan asik pergi lari-lari di negeri orang, di provinsi lain, tetapi negerimu hancur model seperti ini di bawah kepemimpinan Anda. Kita lanjut. Lebih lanjut ia mengatakan Pemprov Jawa Tengah harus menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim guna mengantisipasi masalah tingginya angka putus sekolah. Pemprov yang memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrim, di antaranya tentang persoalan rumah yang tidak layak huni, penyediaan jamban atau sanitasi yang memadai, pemenuhan air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan, dan penerangan atau listrik yang cukup. Bayangkan di Pulau Jawa, listrik aja bermasalah kalau Jawa Tengah. Gila, pikir listrik masih bermasalah itu daerah-daerah kami di Maluku Utara dan apa-apa. Di pulau-pulau, ternyata kok di Jawa Tengah, sentralnya Pulau Jawa. Gimana Pak Ganjar ente ini? Kita lanjutkan. Sebelumnya Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyebut angka kemiskinan dan angka putus sekolah di Wonosobo masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada 2021, ada sekitar 3.581 anak putus sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan di Wonosobo. Untuk itu perlu adanya pendampingan dari perangkat daerah di kabupaten maupun provinsi untuk melihat seluk-beluk permasalahan dasarnya dahulu. Terdapat 25 desa di Kabupaten Wonosobo yang masuk ke dalam daftar kemiskinan tinggi. Namun menurut Afif, jumlah tersebut sebenarnya sudah mendapatkan alokasi anggaran dana desa yang cukup. Terkait angka putus sekolah, ia menyebut perlu dianalisa lebih lanjut pada alokasi anggaran untuk mendesak. Anggaran tinggi tetapi belum sebanding dengan kemajuan sektor lintas ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan warganya. Ini bentuk evaluasi bersama untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat. Tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah tersebut. Saudara sekalian, miris memang kita melihat Jawa Tengah. Saya sekitar 10-15 sekitar hampir 20-an tahun yang lalu. Ketika itu saya masih bolak-balik Makassar, Jakarta dalam konteks untuk mengikuti pelatihan-pelatihan karena saya aktif di salah satu organisasi Islam, mahasiswa Islam, yang kemudian saya kadang turun di Jakarta, turun di Surabaya naik bis ke Jakarta. Saudara sekalian, saya pernah meneteskan air mata ketika melihat
Jadi naik bis tiba di Tegal, Sanggasal terminal Tegal waktu itu, Tegal Banyumas ya, Tegal ya, di Tegal tepatnya sekitar jam 6 pagi dan suasana kita masih tidur. Biasanya kita kalau melintas bis kan setiap pemberhentian bis di terminal atau apa tuh kan banyak orang yang naik untuk menjajakan jualan. Yang mereka jual apa, Pak? Air panas ditaruh di itu yang kayak es itu, es di bungkusan es. Waktu itu tahu yang dijual itu berapa rupiah? 50 rupiah. Air panas. Kecil gitu, 50 rupiah itu ya kayak es itu. Air panas, air putih panas. Tidak ada masalah sebetulnya dengan mereka menjual air panas menawarkan kepada penumpang-penumpang, tidak ada masalah. Cuma saya aja yang merasa miris karena artinya kalau mereka masih jual teh panas apa itu kan berarti masih ada alokasi untuk teh panas yang mereka jual ya. Ada gula gitu, ada teh. Ini air putih panas. Artinya tidak ada modal mereka. Itu terjadi Jawa Tengah. Dan saya kira ini Pak Ganjar 10 tahun ya. Ini bukan kampanye hitam Pak Ganjar. Tetapi banyak orang mengatakan Pak Ganjar itu tidak peduli dengan rakyat kecil itu. Selama 10 tahun itu. Tidak bisa bekerja. Saya sampaikan mohon maaf ini kepada teman-teman yang pendukung Ganjar atau apa gitu. Dan Pak Ganjar sendiri gitu. Apa yang Anda buat selama 10 tahun di Jawa Tengah? Padahal anggaran seluruhnya tersedia. Negara melalui DAK itu dikucurkan. APBD begitu besar. Puluhan triliun kan anggaran di Jawa Tengah itu. Kok bisa? Kurang lebih 10 tahun Anda seakan-akan tidak berbuat apa-apa untuk rakyat Jawa Tengah. Dan kini akan Anda berambisi untuk menjadi presiden dengan cara pencitraan dan macam-macam. Menutupi berbagai hal atas kegagalan kepemimpinan Anda di Jawa Tengah. Saudara sekalian, bukan kita tidak suka terhadap Ganjar. Tetapi kalau Ganjar dengan kepemimpinan model begini, saya khawatir kalau suatu ketika menjadi presiden, justru negeri ini lebih parah. Dia tidak tahu bikin apa. Pertama mungkin karena dia miskin narasi, gagasan. Yang kedua, tidak cakap dalam menjadi pemimpin untuk mengurus rakyat. Ya. Oleh karena itu, para pemirsa, Pilpres yang akan datang saya kira kita harus memperhatikan rekam jejak setiap pemimpin, ya, termasuk juga rekam jejak setiap pribadi, ya, kapasitasnya, kepedulinya dan kepeduliannya, sehingga kita tidak ibarat orang mengatakan karena hanya fanatik buta membawa kita, karena kita fanatik karena misalnya sesama orang Jawa nih, ya. Orang Jawa yang penting Jawa biar susah, biar mendalimi kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang penting itu sama dengan keledai yang sudah jatuh di lubang mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kita sebagai manusia Indonesia yang ingin Indonesia ini jauh lebih maju di masa yang akan datang, kita mesti memastikan pemimpinnya akan datang memiliki rekam jejak yang memastikan dan jam-jam membela rakyat, ya, membantu rakyat miskinnya, tidak berkolaborasi dengan oligarki dalam konteks kejahatan, dan mau membangun negeri ini dan memperlakukan semua orang setara, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan dalam Pilpres yang akan datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.